Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dasar-dasar perilaku individu dan pendekatannya. Saya Iin Faradina Humaira dan dua teman saya, Maudi Maisyarah dan Icut Putri Isnahayati. Yang pertama ada teori neuroscience. Neuroscience merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Pada dasarnya, semua kejadian psikologis dikemudikan dengan cara-cara tertentu oleh kegiatan otak dan sistem jaringan saraf yang berkaitan dengan sistem tubuh yang lain. Salah satu pendekatan studi mengenai manusia adalah usaha menghubungkan tindakan dengan kejadian yang berlangsung di dalam tubuh, terutama dalam otak atau susunan saraf. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Pendekatan ini mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadian-kejadian mental seperti pikiran dan emosi menjadi proses biologis. Bagi teori neuroscience, sistem saraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. 2. Teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dan pergerakan dalam pikiran kita. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dini. Unsur-unsurnya yaitu motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Psikodinamika merupakan teori yang menjelaskan perilaku kepribadian dalam arti dinamika energi yang tidak disadari dalam diri seseorang. 3. Teori behavioral. Dalam studi kepemimpinan, behavioral adalah teori perilaku. Teori ini beranggapan bahwa pemimpin bukan hanya dilahirkan, tetapi dapat diciptakan. Menurutnya, pemimpin yang sukses pada dasarnya dapat ditentukan, dan perilakunya dapat dipelajari. Teori ini tidak mengamati sifat pemimpin yang dibawa sejak lahir, melainkan pada apa yang dilakukan pemimpin secara aktual. 4. Teori kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, pengelola informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Menurut pendapat ilmuwan asal Prancis yang bernama Jean Piaget mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan di sekolah haruslah menciptakan anak yang mampu melakukan hal-hal yang baru, tidak sekedar mengulangi apa yang telah dilakukan oleh generasi lain. 5. Teori humanistik. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri dalam belajar secara optimal. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Contoh dari teori humanistik:
Misalnya pada pendidikan pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah. Karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Dan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Enam, teori transpersonal. Transpersonal dapat didefinisikan sebagai pencapaian fungsi hidup dan jiwa dengan kesadaran dan pengalaman religius menggunakan bermacam metode. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transpersonal membahas atau mengkaji pengalaman di luar atau batas diri, seperti halnya pengalaman-pengalaman spiritual. Misalnya, konsep psikologi transpersonal berfokus pada dimensi spiritual manusia yang dianggap bahwa dalam dimensi tersebut ternyata mengandung berbagai potensi dan kemampuan yang luar biasa yang kadang diabaikan. Hal ini berhubungan dengan pengalaman subjektif atau yang dinilai secara pribadi menurut pandangannya sendiri atau pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh seseorang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ialah dalam agama Islam yang terdapat anjuran untuk menjalankan sholat malam, atau dalam agama Islam disebut dengan sholat tahajud. Dalam kajian psikologi transpersonal, konsepnya ialah seseorang yang merasa sangat dalam ketika menjalankan ibadah tersebut, sangat khusyuk dalam kesunyian, menyadari segala kebaikan dan keburukan yang dilakukannya, serta merasa berserah diri sepenuhnya kepada Allah yang menciptakannya. Di sini terdapat beberapa tokoh-tokoh teori transpersonal. Yang pertama ada William James, Maurice Bucke, Carl Gustav Jung, dan Viktor Frankl. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon dimaafkan jika pada saat menjelaskan terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.